Pemirsa, Hizbullah merilis rekaman serangan drone terhadap kendaraan taktis Israel. Serangan dilancarkan di Lebanon Selatan. Drone milik Hizbullah menyerang kendaraan militer Israel di kota Al-Bayada. Target serangan tersebut adalah kendaraan berjenis Humvee. Dalam rekaman lain, drone Hizbullah mengejutkan pengemudi bulldozer Israel, di mana serangan terjadi saat bulldozer Israel sedang menghancurkan rumah-rumah di lokasi tersebut. Menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan pejuang Hizbullah sasar pasukan Zionis Israel yang tengah konvoi menggunakan kendaraan rantis. 3 orang pasukan Zionis Israel diduga tewas akibat serangan drone pejuang Hizbullah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya. Kali ini Araghchi mengunjungi atau berkunjung ke Cina. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Bandara Internasional Beijing Rabu dini hari. Araghchi dan disambut oleh pejabat tinggi Kemenlu Cina. Begitu tiba, Araghchi langsung bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Pertemuan keduanya tak hanya membahas hubungan kerjasama antara dua negara, tetapi juga membahas upaya negosiasi damai antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kunjungan ini dilakukan tepat beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Sementara itu, Amerika Serikat berharap pertemuan antara Cina dan Iran membawa hasil positif. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengingatkan Cina penutupan Selat Hormuz dalam waktu panjang hanya akan merugikan Cina. About the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be trying to hold hostage the global economy. I hope the Chinese bring, whether it's done privately, but I hope it's done directly, that's the message they deliver to them. As I outlined earlier today, China is an export-driven economy. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya melakukan safari diplomatik ke sejumlah negara seperti Rusia hingga Pakistan. Hal tersebut dilakukan Iran untuk mencari dukungan diplomatik di tengah meningkatnya tensi di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada 28 April lalu berkunjung ke Saint Petersburg untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan yang berlangsung lebih dari 1,5 jam di Kremlin Iran telah menghasilkan gagasan-gagasan yang baik antara kedua negara. Sejumlah topik dibahas mulai dari hubungan bilateral, isu-isu regional, hingga kerjasama antar negara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin menguji keberanian rakyat Iran dan berjanji akan mendukung Iran. Menlu Araghchi menekankan Iran akan melanjutkan kemitraan strategisnya dengan Rusia dalam situasi saat ini. Sehari sebelumnya, Araghchi juga lakukan safari politik ke Pakistan guna membahas upaya akhiri konflik dengan Amerika Serikat. Araghchi temui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta sejumlah pejabat tinggi lain. Sementara dalam kunjungan ke Oman, Araghchi bertemu Sultan Oman Haitham bin Tariq di Istana Al-Baraka Muscat membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Hari ini, Rabu 6 Mei, Presiden Amerika Serikat mengumumkan di akun media sosialnya bahwa operasi Project Freedom dihentikan untuk sementara. Lewat media sosial, Presiden Amerika Serikat menuliskan, berdasarkan permintaan Pakistan dan negara-negara lain, kami sepakat bahwa Project Freedom dihentikan sementara guna melihat apakah ada kesepakatan yang bisa diselesaikan dan ditandatangani. Sebelumnya, operasi Project Freedom ini atau proyek pembebasan kapal ini mulai berjalan pada Senin 4 Mei lalu. Amerika menyebut bahwa operasi ini seperti membimbing kapal-kapal dagang yang ada di Selat Hormuz.
Namun baru 2 hari berjalan, proyek ini dihentikan sementara dengan alasan untuk mencari kesepakatan dengan Iran. Kilang minyak di Pelabuhan Fujairah Uni Emirat Arab terbakar hebat usai dilaporkan terkena serangan drone. Pihak Uni Emirat Arab menuduh Iran yang melancarkan serangan tersebut. Detik-detik terbakarnya Pelabuhan Fujairah, salah satu fasilitas ekspor minyak strategis di kawasan Teluk, terekam kamera warga. Pihak Uni Emirat Arab menyatakan sejumlah drone menargetkan pelabuhan tersebut. 3 orang dilaporkan terluka akibat serangan. Pihak Abu Dhabi menuduh Iran yang melancarkan serangan dan berpotensi meningkatkan ketegangan di Teluk. Namun seorang perwira militer Iran membantah dan Iran tak punya rencana menyerang Uni Emirat Arab. Serangan ini menyebabkan kebakaran hebat di kilang minyak milik Uni Emirat Arab di Pelabuhan Fujairah. Serangan yang diduga dari drone berdampak langsung pada operasional penerbangan. Sejumlah penerbangan menuju Uni Emirat Arab dialihkan ke Muscat, Oman. Otoritas juga sempat menutup seluruh bandara sebagai langkah pengamanan. Namun Iran membantah dan tidak bertanggung jawab atas kebakaran di kilang minyak Pelabuhan Fujairah. Bantahan itu dilontarkan lantaran Iran tidak pernah dan saat ini tidak berencana menyerang Uni Emirat Arab. Iran justru menuduh militer Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Iran menyebut kebakaran di salah satu zona minyak di Pelabuhan Fujairah memicu kekhawatiran eskalasi regional. Pemirsa, aksi unjuk rasa mendukung negara Palestina di New York berlangsung ricuh. Saling dorong terjadi saat massa memaksa masuk gedung acara penjualan properti wilayah tepi barat. Aksi saling dorong terjadi saat aksi unjuk rasa di Upper East Side Manhattan. Massa pro-Palestina dan pro-Israel yang berunjuk rasa di sekitar Synagogue Park East pun sempat terlibat adu mulut. Aparat yang berada di lokasi berusaha melerai keduanya. Namun massa mencoba masuk ke lokasi acara. Massa pro-Palestina marah lantaran di dalam gedung digelar acara penjualan properti di wilayah tepi barat. Demonstran menuding acara ini ilegal karena mempromosikan pendudukan lahan secara sepihak. Lantaran hingga kini tepi barat masih menjadi di bawah pemerintahan negara Palestina. Ketegangan internasional kembali memuncak. 2 aktivis flotila yang mencoba menembus blokade Gaza kini menghadapi proses hukum di Israel, memicu kecaman global dan sorotan tajam terhadap isu kemanusiaan yang terus membara. Dua aktivis internasional, Saif Abu Kesek asal Spanyol dan Tiago Avila dari Brasil, harus menghadapi sidang penahanan di pengadilan Askelon, Israel, setelah masa tahanan mereka kembali diperpanjang. Keduanya ditangkap usai mengikuti misi flotila yang berupaya menembus blokade jalur Gaza dengan membawa bantuan kemanusiaan. Aparat keamanan mengawal ketat kedua aktivis tersebut menuju ruang sidang di tengah kerumunan massa yang berkumpul memberikan dukungan. Today, the court granted a second extension in the illegal detention of both Tiago and Saif. The court granted a 6-day extension, which means the next hearing will be on Sunday.
We made it clear before the court today that first of all, we are talking about an illegal detention that must end now, and that they both must be released immediately and without any conditions, especially that we are talking about 2 foreign nationals that were arrested in international waters approximately 1,000 kilometers away from Gaza and brought into Israel against their will. Pengadilan memutuskan memperpanjang masa penahanan untuk kedua kalinya dengan alasan pemeriksaan keamanan dan penyelidikan lanjutan. Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu. Namun keputusan ini menuai kecaman keras. Kelompok hak asasi manusia menilai penahanan tersebut melanggar hukum internasional dan mendesak pembebasan segera.